Kita akan bahas soal Arab Saudi, sebuah kerajaan yang bisa dibilang sedang hidup di dua dunia sekaligus. Di satu sisi, ada tradisi yang sudah mengakar ribuan tahun. Nah, di sisi lain, ada transformasi yang super cepat, ambisius banget. Ini cerita tentang gimana sebuah negara mencoba menyeimbangkan masa lalunya dengan masa depannya, seringkali di waktu yang bersamaan. Di balik semua perayaan meriah dan kembang api ini, ada tradisi yang sudah membentuk ritme kehidupan di kerajaan ini selama berabad-abad. Yuk kita mulai dari salah satu yang paling mendasar. Buat miliaran umat muslim di seluruh dunia, Idul Fitri itu, ya puncaknya refleksi spiritual. Dirayain dengan penuh sukacita, bareng keluarga dan komunitas. Nah, di Arab Saudi, sebagai jantungnya dunia Islam, perayaan ini punya makna yang dalam banget dan jadi semacam penanda identitas nasional mereka. Cara nentuin kapan Idul Fitri dimulai itu sendiri udah jadi tradisi yang mendalam banget, yang sepenuhnya tergantung sama siklus bulan. Jadi ada komite di seluruh negeri yang melakukan Ru'yatul Hilal atau pengamatan bulan sabit baru. Setelah semua laporan masuk, barulah Mahkamah Agung bikin keputusan final. Contohnya aja nih di tahun 2026, kalau hilalnya nggak kelihatan, Ramadan bakal digenapkan jadi 30 hari. Dan jangan salah, ini bukan perayaan yang main-main loh. Pemerintah aja sampai menetapkan 4 hari libur resmi untuk sektor swasta. Ini nunjukin betapa pentingnya momen ini dalam kehidupan nasional. Bisa dibilang, seluruh negeri berhenti sejenak buat merayakannya. Suasananya itu, wah, hidup banget. Ada pertemuan keluarga yang hangat di rumah-rumah, pertunjukan kembang api yang keren banget di langit Riyadh dan Jeddah, sampai sholat Id yang dilakuin bareng-bareng oleh jutaan orang di hampir 20.000 lokasi. Ini perayaan yang bener-bener nyatuin bangsa. Tapi, di tengah perayaan kuno ini, ada sebuah kekuatan modern yang lagi mengubah Arab Saudi dengan kecepatan yang luar biasa. Kekuatan itu namanya Visi 2030. Nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Di tengah semua tradisi yang udah berjalan berabad-abad ini, ada semacam revolusi senyap yang lagi terjadi yang pelan-pelan membentuk ulang wajah Arab Saudi. Jadi apa sih intinya? Ya ini dia, Visi 2030. Sebuah cetak biru raksasa yang digagas oleh putra mahkota Mohammed bin Salman. Tujuannya jelas banget, mengakhiri ketergantungan negara sama minyak dan membuka ekonomi mereka buat dunia. Ini tuh pergeseran strategis yang gede banget. Selama puluhan tahun, minyak itu ibaratnya sumber kehidupan ekonomi mereka. Sekarang, lewat Visi 2030, fokusnya digeser secara agresif ke sektor-sektor baru, dan pariwisata jadi salah satu pilar utamanya buat masa depan pasca minyak. Oke, jadi gimana visi besar ini dirasain sama dunia luar? Salah satu perubahan yang paling kelihatan beda itu cara negara ini nyambut para pengunjungnya sekarang. Ini benar-benar salah satu perubahan paling signifikan dalam sejarah modern mereka. Dulu, susah banget buat turis biasa bisa masuk. Sekarang, wah, pintunya dibuka lebar-lebar dengan visa yang gampang banget diakses buat puluhan negara. Nah, ini dia tantangan utamanya. Membuka diri buat pariwisata global sambil tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang konservatif itu kan kayak meniti di atas tali. Rumit banget. Jawabannya? Mereka bikin serangkaian aturan kesopanan publik. Dan ini bukan cuma buat turis ya, tapi buat semua orang. Aturan ini ngasih pedoman yang jelas tentang perilaku yang bisa diterima, kayak berpakaian sopan dan gak umbar kemesraan di depan umum. Soal aturan berpakaian ini penting banget buat dipahami bedanya. Jadi, turis wanita asing diharapkan berpakaian sopan, minimal bahu dan lutut tertutup, tapi mereka nggak wajib pakai abaya. Ini semacam kompromi yang praktis buat mengatur ekspektasi sambil tetap menghormati norma lokal bagi wanita Saudi. Perubahan ini nggak cuma soal turisme aja loh, tapi benar-benar masuk ke dalam tatanan kehidupan sehari-hari warganya. Coba deh bayangin ini. Setiap kali azan berkumandang, semua toko, restoran, dan bisnis di seluruh negeri itu tutup buat sholat. Ini ritme hidup yang udah mendarah daging selama puluhan tahun. Tapi, itu semua berubah. Sebuah keputusan mengizinkan bisnis buat tetap buka selama waktu sholat. Ini pergeseran yang luar biasa, yang mengubah denyut nadi ekonomi dan sosial setiap harinya. Dan perubahan ini bukan satu-satunya. Ini adalah bagian dari gelombang reformasi sosial yang jauh lebih luas. Sekarang perempuan bisa nyetir, bioskop dibuka lagi setelah puluhan tahun tutup, dan konser dengan penonton campur gender jadi hal yang biasa. Ini pergeseran yang masif. Jadi, kita lihat ada dua kekuatan yang kayaknya berlawanan ya, lagi bekerja barengan. Tradisi yang kuat banget, sama dorongan transformasi yang super ambisius. Terus gimana caranya dua hal ini bisa jalan bareng? Di satu sisi, tradisi abadi kayak perayaan Idul Fitri yang ditentuin sama kalender bulan, tetap jadi pusat kehidupan. Tapi di sisi lain, ada reformasi modern kayak e-visa dan perubahan norma sosial yang mendorong negara ini ke arah yang benar-benar baru.
Ini adalah sebuah bangsa yang secara sadar sedang mencoba menyeimbangkan masa lalu dan masa depannya secara bersamaan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang belum ada jawabannya. Seiring Arab Saudi terus membuka diri, bakal kayak apa identitas baru mereka nantinya? Perjalanan yang sedang berlangsung ini adalah salah satu yang paling menarik di zaman kita. Sebuah bangsa yang kaya akan sejarah sedang menulis babak berikutnya di depan mata dunia.